Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di channel Semaga Balikpapan di kelas Inspirasi dan Daring. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol prokes COVID-19. Baiklah anak-anak kelas 12 IPA dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi KD 3.4, yaitu sel volta atau lanjutan sel elektrokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu tentang reaksi spontan dan prinsip kerja sel volta atau sel galvanik tersebut beserta reaksi-reaksi selnya. Baiklah, kita mulai tentang reaksi spontan. Kalian tahu bahwa reaksi kimia ada yang spontan dan ada yang tidak. Yang membedakan, kita perhatikan di sini, apabila reaksi berlangsung dengan sendirinya itu disebut reaksi spontan. Apa ciri-cirinya reaksi spontan? Ya, reaksi spontan dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan reaksi redoks yang tidak spontan memerlukan energi listrik. Baiklah, untuk contoh itu, untuk sel volta ini reaksi yang spontan di sini seng dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Maka akan terjadi reaksi dengan sendirinya, yaitu reaksi spontan. Baiklah, kita mulai dengan sel volta. Apa itu tentunya sel volta, anak-anakku sekalian? Tentunya kalian dari diagram ini melihat tentang yang ada di sini apa saja. Di sini ada elektroda dicelupkan ke dalam garamnya, yaitu ZnSO4. Kemudian tembaga, logam tembaga ini dicelupkan ke dalam CuSO4. Kemudian diberikan jembatan garam, bisa Na2SO4 atau NaCl bisa juga. Dan ini voltmeter untuk mengetahui potensial energinya. Jadi apa itu sel volta? Rangkaian dalam rangkaian ini kalian sudah tahu, itu merupakan sel yang dalam proses kerjanya akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Seperti kalian ketahui, dalam kehidupan sehari-hari tentunya pada baterai pada remote, pada HP kalian, pada laptop, dan juga pada aki. Untuk prinsip kerja pada sel galvanik atau sel volta ini, setelah kalian mencelup seng ke ZnSO4, Cu ke CuSO4, maka terjadi reaksi. Di sini Zn yang lebih dulu teroksidasi, sedangkan Cu akan tereduksi. Bagaimana bisa menghasilkan arus listrik? Baterai dari reaksi misalnya aki juga, misalnya ini sel volta ini akan pada sel volta terjadi reaksi, yaitu antara seng
dan Cu. Ya, seng ini akan teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan hasilnya nanti akan mengikuti elektronnya mengalir menuju voltmeter dan menuju Cu. Di sini Cu akan tereduksi. Nah, hasilnya maka akan menjadi reaksi redoks. Sehingga dari reaksi redoks tadi akan menghasilkan energi listrik. Kita lanjutkan tentang diagram selnya. Diagram sel apa itu? Ya, yang dimaksud diagram sel mungkin kalian sudah mengenal, namun untuk menuliskannya jangan sampai terbalik, jangan sampai salah. Ya, diagram sel merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi yang singkat. Logam yang bertindak sebagai katode dan anode harus ditentukan terlebih dahulu, sehingga penulisannya yang misalnya tadi dari seng dan Cu, Zn yang teroksidasi, di sini Zn akan bereaksi dengan CuSO4, dan di sini Cu2+-nya menghasilkan Zn2+ dan endapan Cu, sehingga seng yang lama-lama keropos dan Cu lama-lama nanti ada endapannya menebal. Nah, berdasarkan reaksi di atas, maka yang seperti tadi Zn kan di anoda. Anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Jangan sampai kebalik ya. Oksidasi pada anoda, dan logam Cu berfungsi sebagai katode. Lalu reaksi reduksi. Jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter itu 1,1, maka diagram selnya bisa kita tuliskan ini Zn garis 1 ya, Zn2+ baru 2, artinya garis 2 di sini adalah jembatan garamnya. Jadi Zn teroksidasi dan Cu tereduksi. Yang selnya, diagram selnya itu besar di dalam voltmeter tadi 1,1 volt misalnya demikian, sehingga menulisnya demikian. Kita lanjutkan potensial elektroda. Pada potensial elektroda, apa itu potensial elektroda? Tentunya kalian ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu. Potensial elektroda merupakan potensial listrik pada permukaan elektroda. Cara menentukan bagaimana? Sel tadi, potensial elektroda itu menentukannya yang reduksi dikurang dengan sel ya, yang anoda. Berarti katode dikurang anode, atau biasanya katode ini yang lebih besar. Sebagai contoh di sini kita lihat kadmium. Ini min 0,40 volt, sedangkan tembaga Cu2+ dalam potensial elektrodanya sebesar 0,34 volt. Nah, bagaimana menuliskannya diagram sel volta? Nah, dan juga reaksi selnya bagaimana? Dan besarnya ini bagaimana? Pertama-tama kita lihat mana yang mengalami oksidasi terlebih dahulu. Biasanya yang lebih kecil selnya ini, potensial elektrodanya ini lebih kecil, maka kita bahas. Mungkin yang sudah lancar alhamdulillah, yang belum semoga lebih ketularan lancar.
Untuk beberapa latihan ada yang bisa, siapa tahu ini pendalamannya. Kita bahas contoh ini supaya di dalam contoh yang lainnya tidak ketukar dan bisa lancar. Tadi kadmium sudah ada min 0,4, berarti karena masuk yang teroksidasi, berarti kita balik. Jadi CD ya, kadmiumnya ini, jadi kita balik ya. Jadi dari min tadi menjadi plus. Jadi berdasarkan data itu, maka CD yang lebih yang CD lebih kecil dibanding potensial reduksi CU. Sehingga logam CD terletak di sebelah kiri dalam deret volta itu, maka dengan demikian CD lah yang teroksidasi di anode, sedangkan CU di katode mengalami reduksi. Untuk diagramnya kalian sudah dari contoh yang tadi, maka diagramnya bagaimana? Nah, inilah diagramnya. Kadmium ini teroksidasi menjadi kadmium 2+ dan jembatan garam yang membatasi CO2+ yang tereduksi menjadi CU. Dan ini reaksinya SL-nya berapa? Bisa berdasarkan reaksi ini dan bisa langsung tadi. Kita coba kalau dari reaksi setelah kadmium mengalami oksidasi, maka dari diketahui tadi negatif, maka dibalik berarti positif 0,4, dan CU2+ tetap karena di katode mengalami reduksi 0,34. Kita jumlahkan. Ini reaksi oksidasi reduksinya, dan yang di bawah ini reaksi redox reduksi oksidasi, dan SL-nya dijumlah 0,40 ditambah 0,34, maka 0,74. Atau langsung tadi dengan rumus yang tadi, SL adalah hasilnya potensial elektroda dari katode dikurang anode, maka langsung saja 0,34 volt dikurang min 0,4 volt, sehingga 0,74. Untuk dalam kehidupan sehari-hari, maka contohnya tugas mandirinya kalian ambil contoh baterai dan aki, bisa baterai remote kalian atau baterai yang lain, baterai laptop bisa juga yang rusak. Maka di situ nanti dituliskan kegiatan mandirinya, tuliskan reaksi. Sebelum reaksi yang terjadi pada baterai, tentunya bagian-bagian baterai dari dan aki bagiannya apa, misalnya ada aki timbalnya begitu, sehingga kalian untuk kegiatan mandirinya semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah nanti bisa dikonfirmasikan, segera dikumpulkan, dan kita bisa ketemu di Google Meet lagi, kita bahas bersama seperti biasanya. Dan yang jelas untuk kegiatan belajar mengajar pagi hari ini, maka kalian lebih jelas, lebih bersemangat lagi, dan tetap menjaga prokes COVID-19. Sekian dulu dari Bapak, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu, salam sehat dan salam sukses. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.